Tanah Jawa hingga abad ke-16. Kultur dan historis. Kepulauan Nusantara dalam selebaran peta dunia terlihat unik. Bentuknya seperti kapal dengan Jawa sebagai perutnya dikelilingi samudra kepulauan. Kepulauan ini menyimpan banyak kisah. Perut tanah Jawa yang buncit juga menyimpan kekayaan berlimpah. Sejarah masa lalu tanah Jawa pun selalu menarik untuk diperbincangkan. Banyak para sarjana dari berbagai penjuru negeri yang seolah tak selesai melakukan penelitian selama bertahun-tahun demi menggali misteri-misteri seputar Jawa. Jauh sebelum revolusi kemerdekaan 45 silam, Jawa merupakan pusat dari kerajaan Hindu, Buddha, dan berikutnya Kesultanan Islam. Dalam catatan sejarah, setelah pusat kekuasaan kerajaan Medang di Jawa Tengah bergeser ke wilayah timur, yakni sekitar abad ke-10, kerajaan-kerajaan yang kemudian berdiri antara lain Kediri, Singosari, dan Majapahit. Sebagaimana lazimnya pemerintahan yang berdiri, mereka tak luput dari konflik dan peperangan. Pada abad ke-16 telah terjadi peristiwa penting di dunia, khususnya Jawa, yang mau tak mau terlibat. De Graaf dan Vigut dalam bukunya telah mencatat peristiwa tersebut sebagai masa terjadinya perkembangan penting di bidang spiritual, sosial, dan struktur politik bangsa-bangsa dan negara-negara di Asia Tenggara, seperti halnya India, Timur Tengah, dan Eropa. Melalui catatan-catatan Portugis, para pedagang dan pelaut dari Eropa, serta sumber-sumber legenda tradisional, kedua sarjana Belanda itu menyatakan bahwa semangat petualangan orang-orang Eropa telah mendorong adanya hubungan Timur dan Barat, yang di kemudian hari telah mendorong perluasan hubungan di antara keduanya. Sebagai dampak globalisasi yang terjadi kala itu, petualangan orang-orang Eropa itu turut membuat perubahan yang berarti di bidang sosial dan politik di India dan Asia Tenggara. Pada masa itu, pertemuan antara Timur dan Barat tak lepas dari peristiwa penaklukan dan saling berebut pengaruh menurut catatan De Graaf dan Vigut. Luasnya perebutan pengaruh oleh kerajaan Islam di Timur Tengah sejak abad ke-7 turut mempengaruhi kondisi sosial dan politik di Eropa. Secara turun-temurun, agama Islam telah lama menjadi agama keturunan raja yang berkuasa di India, sehingga ketika bangsa Portugis mendarat di India, mereka berhadapan langsung dengan para pemeluk Islam yang taat. Lain halnya dengan yang terjadi di Jawa. Pada kurun abad 15 sampai abad 16, mayoritas penduduknya beragama Siwa, Buddha. Ada juga dua kerajaan besar yang menjadi simbol kebesaran agama itu, yakni Pajajaran dan Majapahit. Kerajaan Pajajaran terletak di wilayah Jawa bagian barat, sedangkan Majapahit berada di Jawa bagian timur sebagai pusat pemerintahannya. Lazimnya di kedua wilayah tersebut terjadi interaksi antara warga setempat dengan para pendatang dari luar, terutama para penyebar agama Islam yang pada tahun-tahun tersebut sebarannya
cukup intensif. Persinggungan orang-orang Barat dengan Jawa tempo dulu antara lain juga dapat kita baca dalam kumpulan catatan petualangan oleh orang-orang Eropa dan Amerika di Jawa. Buku Jawa tempo dulu yang disusun oleh James R. Rush setidaknya dapat menunjukkan gambaran sepintas lalu ihwal kondisi Jawa di masa lalu menurut amatan orang Barat. Dalam pengantarnya ia mengatakan bahwa para pengelana tersebut bisa menjadi pengamat yang cerdik. Hanya saja mereka tak bisa lepas dari unsur subjektivitas. Bagaimanapun juga dalam amatan mereka tak bisa lepas dari nilai-nilai perspektif dan prasangka dari kehidupan masyarakat tempat mereka berasal. Masa paling sepuh menurut buku Rush dan perjumpaan orang Barat yang berkunjung ke Jawa dilakukan oleh Odoric, biarawan kelahiran Italia yang penganut Ordo Santo Francis dari Assisi. Ini kali pertama ke Jawa tercatat pada abad ke-14. Mulanya ia diutus untuk berkunjung ke daerah Rusia Selatan, India, dan Cina, serta Jawa. Dalam catatan yang ia wariskan kepada William de Solona, terungkap bahwa cengkih dan pala sungguh populer di Jawa kala itu. Menurut catatan itu, tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1293, terdapat peristiwa besar menjelang berdirinya kerajaan Majapahit. Kertarajasa Jayawardhana, seorang calon raja yang gagah berani, berhasil mengusir Kubilah Khan yang hendak menyerang Jawa. Odoric selanjutnya menyebut bahwa Jawa memiliki garis keliling pantai sepanjang 3.000 mil dan Raja Jawa memiliki 7 taklukan raja di bawah kekuasaannya. Sebagai negeri subur, Jawa digambarkan berlimpah dengan segala macam rempah, cengkih, dan pala. Kerajaan yang berkuasa kala itu sungguh besar dan mewah. Bahkan semua anak tangga yang berada di dalam istana terbuat dari emas dan perak yang berselang-seling. Begitupun dinding bagian dalamnya yang berlapis emas. Keagungan Raja Jawa juga dinyatakan dengan kemenangannya atas Khan, Kaisar Cina Yuan, yang selalu gagal dalam serangan-serangan yang ia lakukan terhadap Jawa. Dalam catatan tersebut di atas, perjumpaan orang Barat dengan Jawa terbatas pada amatan indrawi dan sepintas lalu. Sejauh ini kita belum menemukan data-data yang cukup memuaskan untuk menggambarkan suasana Jawa tempo dulu. Acap kali persinggahan orang-orang dari belahan dunia lain dengan Jawa yang terdokumentasikan di dalam catatan-catatan lama, yakni seputar hubungan perdagangan, peperangan, diplomasi, dan misi keagamaan, cukup sulit untuk menggambarkan kondisi sosial budaya tempo dulu seutuhnya. Dalam catatan sejarah, kebanyakan orang Nusantara adalah penjelajah laut kawakan. Bukan mustahil bila mereka menjadi pihak aktif yang membawa pulang kebudayaan India ke tanah airnya. Argumentasi ini adalah bagian dari kecenderungan umum bahwa orang Nusantara merupakan pihak yang lebih berinisiatif, bukan melihatnya sebagai penerima pasif yang hanya menyambut kedatangan kebudayaan India. Jadi kemungkinan besar bahwa ada Brahmana yang berkelana ke kawasan Nusantara. Mungkin juga benar bahwa ada orang-orang Nusantara yang diangkat menjadi pendeta di India dan kembali ke tanah air untuk
menyebarkan kepercayaan yang baru mereka dapatkan. Pengubahan karya sastra merupakan salah satu bukti adanya komunikasi intelektual orang Jawa dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa jauh sebelum orang-orang Eropa bercokol di Jawa, orang Jawa sudah mengalami perkembangan yang teramat penting di bidang intelektual, spiritual, sosial, dan struktur politik. Pengiriman utusan Brahmana ke mancanegara oleh kerajaan Medang kala itu, bila pendapat ras dia di atas dapat dibuktikan, merupakan wujud dari diplomasi politik dari kerajaan Jawa terhadap penguasa dari kerajaan asing. Dari pertukaran pikiran para Brahmana Jawa tempo dulu dengan kebudayaan India, terwujudlah suatu peradaban susastra yang diluhung. Ruh Jawa sebagai rumah tinggal yang meliputi pemahaman ekologis hingga devolusi religius, mampu mengartikulasi produk kebudayaan luar yang berinteraksi dengan kebudayaan Jawa. Dalam hal ini, sejauh penelusuran saya, justru belum ada bukti-bukti yang cukup meyakinkan dari capaian intelektual dan spiritual akibat dari interaksi bangsa Eropa dengan bangsa Jawa di kisaran abad ke-10 sampai ke-11. Tentu hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Dalam tahun-tahun tersebut, perubahan yang sangat berarti terjadi di Jawa pada abad ke-16, terutama di bidang lalu lintas bahari atau antar pulau dinamakan, yang terjadi hingga mencapai puncaknya pada abad ke-19, turut menyebabkan orang-orang di luar Jawa secara umum berpindah mukim di Jawa. Lebih lanjut, kemajuan peradaban Jawa sebelum penghujung abad ke-16 yang tengah dibicarakan di sini juga tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan orang-orang Cina. Selain membawa misi keagamaan dan pendidikan, orang-orang Cina telah membawa perubahan yang sungguh berharga di bidang teknologi. Kemampuan orang-orang Cina di bidang perkapalan kala itu membuat peran serta mereka dalam pemerintahan Raden Patah cukup dipertimbangkan. Selain itu, sebagai pejabat kerajaan, mereka juga menempati posisi strategis sebagai penasehat raja. Sebagai upaya merekonstruksi sejarah, catatan-catatan Cina cukup banyak menyimpan informasi yang berharga, sebagaimana pendapat Slamet Mulyana. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang disusun dalam hubungan sebab musabab. Susunan sejarah yang demikian merupakan hasil penafsiran sejarawan tentang bahan sejarah yang tersedia. Namun demikian, sumber-sumber yang terjangkau acapkali tidak secara komplit mengandung informasi yang runtut. Bahkan antara satu dengan yang lain memuat informasi yang bertentangan. Oleh karena itu, penulisan sejarah sepatutnya juga menggunakan berbagai banyak sumber. Hal ini juga berguna untuk mengisi kekosongan data dari sumber yang satu dan yang lain, terutama untuk melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang bertentangan. Sejauh ini, perbincangan ihwal kedatangan Islam di Jawa terdapat banyak versi. Pun sebagai daratan yang terletak di sebelah timur, jika kita melihat dari jalur pelayaran yang membentang dari sebelah barat, terutama Laut Natuna Utara dan Selat Kalimata, kurang afdol kiranya jika tidak turut
membicarakan sebaran Islam di daratan Melayu. Hal ini karena bagaimanapun data paling sepuh yang sejauh ini dapat kita jangkau menunjukkan bahwa abad ke-7 Islam sudah menyebar di daratan Melayu. Di abad ke-7 atau abad pertama dalam perhitungan Hijriah, boleh dikatakan bahwa kaum muslimin baik dari Arab, Persia atau India mulai datang ke tempat-tempat tertentu di daratan Melayu, khususnya di sekitar Selat Malaka. Komunikasi yang terjadi antara pendatang dan penduduk setempat memungkinkan adanya persebaran Islam secara bertahap di wilayah tersebut. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina dan dinasti Tang yang menyebutkan bahwa orang-orang Taksin karena suatu alasan membatalkan niatnya untuk menyerang kerajaan Hong Ling yang berada di bawah kekuatan Ratu Sima. Menyitir pendapat Syed Naqib Alatas, masyarakat muslim yang menetap di Kanton pada abad ke-7 Masehi memiliki tingkat peradaban Islam yang signifikan. Mereka telah dapat mempertahankan pemukiman dan organisasi di wilayah Kedah dan Palembang. Hal ini tampak terutama ketika mereka mampu melawan otoritas Tang di bawah Kaisar Hizung pada tahun 878 sampai 889 Masehi. Sebagai daratan yang dikelilingi lautan, persebaran Islam di tanah Melayu kala itu sangat dipengaruhi oleh hubungan laut. Laut sebagai moda transportasi yang strategis kiranya lebih mudah ditempuh daripada jalur darat yang terjal. Terlebih penemuan teknologi kapal oleh para pelancong asing kala itu mampu menempuh hamparan laut yang mengelilingi daratan Melayu. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya catatan-catatan Cina yang menyebutkan adanya pelayaran yang dilakukan oleh mereka. Tak hanya unsur geografis dan perkembangan teknologi yang mendukung, sebaran Islam di daratan Melayu juga dipicu oleh perkembangan hubungan dagang laut antara bagian timur dan barat Asia, terutama setelah kemunculan dan perkembangan 3 dinasti kuat, yakni Kekhalifahan Umayyah pada tahun 660 sampai 749 Masehi di Asia Barat, dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi di Asia Timur, dan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 650 sampai 1377 Masehi. Dari fakta sejarah ini bisa diperkuat tesis tentang persebaran Islam di bumi Nusantara sudah eksis sejak abad ke-7. Meski saat itu Islam belum bisa berkembang secara luas di kepulauan Nusantara. Para peneliti terdahulu umumnya meyakini adanya interaksi berupa perdagangan antara para pendatang dengan penduduk lokal. Selanjutnya, para pendatang yang kebanyakan berasal dari India, Cina, dan Eropa mengadakan hubungan pernikahan dengan penduduk lokal. Fenomena perkawinan campur ini juga dapat dikatakan bahwa para pendatang tersebut menetap dan tentu saja melakukan hubungan kultural yang lebih intensif dengan masyarakat tempat ia tinggal. Teori lain yang juga disinggung oleh Chandra Sasmita mengenai datangnya Islam adalah peristiwa di seputar abad ke-13. Menyitir pendapat Stoughordron, Chandra Sasmita menyebutkan bahwa Islam menyebar ke wilayah Nusantara dengan adanya penyerangan dan pendudukan Baghdad
oleh Raja Mongol, yakni Hulagu pada tahun 1258 Masehi. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan arkeologis batu nisan Malik As-Salih yang meninggal pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi di Gampong Samudra, Lok Samawe. Temuan batu nisan kerap kali dijadikan penanda bahwa Islam telah menyebar di wilayah yang bersangkutan. Sebab bukti arkeologis, kemudian timbul pertanyaan, apakah adanya batu nisan tersebut dapat sepenuhnya diyakini bahwa Islam telah lama berinteraksi dengan, bahkan mendirikan suatu perkampungan yang berdiri sendiri? Bisa jadi, karena jalur laut yang relatif mudah ditempuh dari berbagai daerah di luar Nusantara, dalam hal ini tempat asal para pemeluk Islam yang berdagang. Nisan-nisan tersebut dibuat di wilayah ketika mereka meninggal. Jadi dugaan ini dikemukakan karena sejauh ini dalam nisan-nisan yang ditemukan dalam kurun abad ke-10 dan 11 menunjukkan nama-nama yang khas Arab. Namun terkait hal itu perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut. Dengan demikian ditemukannya nisan-nisan Muslim Jawa di lingkungan istana menimbulkan kesan bahwa kala itu sekitar abad ke-14 sampai 15 sebagian kalangan elit Majapahit telah memeluk Islam. Hanya saja hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut lantaran telaah reliefs tersebut baru sebatas identifikasi bentuk nisan, belum pada telaah teks yang terkandung di dalam nisan yang menggunakan tarik Saka India dan Jawa kuno. Hal ini juga didukung dengan adanya fakta bahwa sebagai kerajaan yang makmur dan strategis, Majapahit cukup terbiasa berinteraksi dengan bangsa-bangsa asing termasuk kalangan pemeluk agama Islam. Dalam lingkup yang lebih luas, sebaran Islam pada masa itu juga erat kaitannya dengan aktivitas berdagang. Letak Jawa yang cukup strategis subur, persediaan beras yang melimpah ditambah terdapat pangkalan kapal memungkinkan para pelaut dari berbagai penjuru dunia untuk singgah dan kemudian berinteraksi. Dari sisi ekonomi, Jawa kala itu rupanya juga menjadi tempat penimbunan perdagangan rempah-rempah oleh para pelaut yang menetap di pangkalan. Komoditas yang laku kemudian ditawarkan kepada para pedagang yang melintas. Interaksi yang saling menguntungkan dengan para pelaut dari seberang tersebut kemudian hari berlanjut dengan hubungan perkawinan. Acap kali terjadi perkawinan campur antara keluarga pedagang dengan kaum bangsawan daerah, pegawai raja atau bahkan dengan anggota keluarga raja. Jika merujuk pada pendapat Reclapse di atas, barangkali interaksi semacam inilah yang selanjutnya menyebabkan kalangan istana Majapahit menjadi terbiasa berinteraksi dengan golongan Muslim atau para pendatang pada umumnya. Peneliti sebelumnya yang juga patut diapresiasi adalah telaah kritis yang dilakukan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Ia membandingkan berbagai kajian Islamisasi di Nusantara dari berbagai sumber, terutama dokumen-dokumen Cina. Dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa, ia menyebutkan bahwa dalam Islamisasi Jawa, orang-orang Cina mempunyai andil besar yang ia menyimpulkan bahwa komunitas Cina yang berperan sebagai besar dalam Islamisasi ini berasal dari Kanton, Chuangchu, Yunan, Swatow, dan
kawasan Syiah Selatan yang juga merupakan basis Islam. Awalnya tulisan Qurtubi, orang-orang Cina datang ke Jawa sebagai pedagang, turis, jenjing maupun pelarian politik. Keberadaannya di Jawa kemudian secara berkelanjutan menjalin relasi yang lebih intim, misalnya menjalin hubungan keluarga dengan penduduk setempat. Kendati awalnya mereka datang ke Jawa atau Nusantara pada umumnya secara sporadis, namun kesuksesan mereka di bidang perdagangan internasional membuat derajat mereka patut diperhitungkan sebagai kelas menengah yang terstruktur dan berwibawa di bawah di kemudian hari. Qurtubi juga mencatat bahwa kemandirian orang-orang Cina di Jawa membuat mereka tak melulu bergantung kepada struktur pemerintah Jawa di pedalaman. Justru kemajuan, independensi, dan keberhasilan mereka dalam hal perniagaan mampu memikat masyarakat setempat untuk turut ambil bagian dalam aktivitas perniagaan di pesisir Jawa. Hal inilah yang kemudian berdampak pada urbanisasi sebesar-besaran dan membuat pesisir Jawa mengalami pertumbuhan demografi yang pesat. Kemajuan ekonomi yang berhasil merayu penduduk Jawa kala itu di kemudian hari juga dimanfaatkan untuk menjaring kekuatan baru atas nama Islam. Persekutuan komunitas Muslim pesisir dihimpun secara struktur dan memakan waktu yang cukup lama. Begitu kekuatan terhimpun, jaringan politik terbentuk. Kekuatan baru ini meruntuhkan kekuatan Majapahit di pedalaman yang berbasis Hinduisme. Bagi masyarakat Jawa, tulisan Qurtubi, Islam sebagai pendatang baru mempunyai pesona tersendiri. Ajarannya yang egaliter dan tidak mengenal sistem kasta, seperti prosesi ritualnya yang dinilai sederhana, membuat masyarakat non-muslim Jawa kala itu tertarik untuk mempelajarinya. Di samping adanya perkawinan antara pemeluk Islam dan penduduk setempat yang belum Islam, sehingga pihak pribumi mau tidak mau ikut masuk Islam. Selain itu, secara substansial metode tasawuf yang dikembangkan oleh pemuka Islam kala itu dinilai dekat dengan karakter spiritual lokal Jawa. Karakter Islam yang universal, populis, dan praktis, ditambah kemakmuran ekonomi semakin merangsang penduduk setempat untuk memeluk Islam. Syiar agama yang terjadi secara serempak di pesisir Jawa pada kurun abad ke-15-16 kala itu dalam bahasa Qurtubi disebut sebagai revolusi keagamaan. Sistem agama Hindu-Buddha, Jawaisme yang sudah mapan sebelum kemudian digantikan dengan tatanan baru agama Islam. Revolusi ini bagi Qurtubi sangat dipengaruhi oleh komunitas Cina Muslim.